Di tengah lonjakan kasus COVID-19, indeks harga saham gabungan kembali tertekan ke bawah 5.900 di awal pekan. Indeks turun 1,38% dengan diikuti aksi jual sebesar 221,49 miliar rupiah. Menurut data BEI, ada 154 saham naik, 335 saham turun, dan 128 saham tak bergerak. Dengan nilai transaksi mencapai 11,46 triliun rupiah dan volume perdagangan mencapai 16,86 miliar saham. Tekanan pada pasar saham tak terlepas dari kondisi Indonesia yang masih dihantui lonjakan kasus COVID-19, di mana penambahan kasus COVID-19 selalu berada di level 20 ribuan per hari dan selalu mencetak rekor. Tercatat, total kasus terkonfirmasi positif COVID di Indonesia mencapai 2,1 juta kasus. Siap-siap bagi Anda pelanggan listrik golongan 450 volt ampere dan 900 volt ampere, sebab pemerintah tidak lagi memperpanjang stimulus diskon tagihan listrik per 1 Juli 2021. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, menyatakan pemangkasan diskon akan dialokasikan ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Namun demikian, bagi pelanggan golongan 450 volt ampere dan 900 volt ampere yang termasuk kategori penerima subsidi listrik, masih dikenakan tarif subsidi, namun tidak ada tambahan diskon lagi. Sebelumnya, sejak Januari hingga Juni 2021, pemerintah telah memberikan diskon tagihan listrik sebesar 6,9 triliun rupiah. Terdiri dari stimulus tagihan listrik untuk golongan pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere sebesar 5,67 triliun rupiah dan pembebasan biaya beban dan biaya rekening minimum 1,26 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak negara terjerumus dalam utang. Salah satunya Indonesia, yang menurut data Bank Dunia termasuk dalam 10 negara paling doyan berutang. Dalam laporan bertajuk International Debt Statistic 2021 Second Edition, disebutkan Indonesia masih dalam negara dengan total pinjaman luar negeri terbesar hingga kuartal 3 2020. Indonesia berada di posisi ke-7 setelah India dan Meksiko. Sementara posisi 3 besar diduduki oleh China, Brazil, dan Rusia. China mencatat pinjaman hingga lebih dari 2.000 miliar dolar Amerika hingga kuartal 3 2020. China menyumbang sekitar 28% dari total gabungan utang luar negeri negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Setelah mencapai rekor harga tertinggi sejak Oktober 2018, harga minyak terkoreksi. Sepertinya investor ingin merealisasikan kenaikan harga minyak yang telah cukup tinggi. Dalam sebulan terakhir, harga minyak Brent melonjak 9,69% dan light sweet telah melesat 10,49%. Sementara sejak awal tahun, harga Brent dan light sweet meroket masing-masing 46,8% dan 52,41%. Investor nampaknya mencermati hasil pertemuan OPEC Plus pekan ini ketika Amerika Serikat dan Iran berselisih mengenai kesepakatan nuklir, sehingga turut menunda lonjakan ekspor minyak Iran. Namun OPEC Plus memperkirakan permintaan akan meningkat di Amerika Serikat, Eropa, dan China seiring pesatnya laju vaksinasi antivirus corona. Raksasa perawatan kesehatan asal Amerika Serikat, Johnson & Johnson, akhirnya membayar 230 juta dolar Amerika atau 3,3 triliun rupiah. Denda ini akan dibayar selama 9 tahun. Pembayaran ini dilakukan untuk mengkompensasi kecanduan obat yang mengandung opioid di negara bagian New York. Opioid sendiri merupakan obat anti nyeri yang berasal dari tanaman opium seperti morfin. Bukan hanya itu, perusahaan juga mungkin bertanggung jawab atas 30 juta dolar Amerika jika New York mengesahkan undang-undang yang menciptakan dana penyelesaian opioid. Atas adanya desakan denda ini, Johnson & Johnson mencegah memproduksi dan menjual opioid di negara bagian. Manajemen pun telah menghentikan penjualan di Amerika Serikat sejak tahun lalu. Opioid disebut telah merugikan ekonomi Amerika 2,15 triliun dolar Amerika pada 2019. Opioid disebut telah merugikan ekonomi Amerika 2,15 triliun dolar Amerika.
Pada 2019, Johnson & Johnson didenda 572 juta dolar Amerika di pengadilan Oklahoma karena hal yang sama.